Ada lagi ayat Al-Quran yang menyebutkan wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan penghormatan, maka berikan penghormatan yang lebih baik. Ulama ada yang memahami bahwa pengucapan itu bagian dari penghormatan sosial saja, nggak ada sangkutnya dengan keyakinan. Anda nggak setuju dengan pendapat itu, nggak jadi masalah, tapi coba belajar menghormati ijtihad ulama, karena bagaimanapun mereka itu bukan cuma mengutip Quran, saudara. Kalau cuma ngutip-ngutip itu gampang. Ngutip-ngutip apalagi nanya, ada nggak contohnya di zaman Nabi? Tapi masalahnya melahirkan hukum agama itu nggak segampang itu. Ada metode keilmuan yang kadang-kadang kita nggak pahami. Belajar dong. Berbaik sangka kepada ulama. Begitu ya. Nah itu sudut pandang yang berbeda. Anda tidak setuju dengan pendapat itu nggak jadi masalah. Tapi kita perlu belajar melihat cara pandang ulama lain dengan metode keilmuan yang mereka rumuskan. Jadi kesimpulannya, dan sekali lagi, saya mengatakan mengajak orang, ayo kita rame-rame ucapan selamat. Bukan. Kita pengen mengedukasi publik nih bahwa Bapak, Ibu, ini ulama yang bilang begini. Yang bilang nggak boleh ulama, yang bilang boleh juga ulama. Masing-masing punya landasan dan pijakan. Dari Al-Quran juga sama. Masalahnya ada orang-orang yang punya anggapan, kalau Nabi nggak melakukan itu otomatis terlarang. Saudara, zaman itu berkembang. Agama itu tidak sesempit yang Anda bayangkan. Yang dilarang dari kita adalah mengada-ngada sesuatu yang tidak punya dasar. Contohnya seperti tadi. Haji misalnya, di waktu-waktu tertentu. Oh nggak bisa, Anda pengen bikin syariat, haji itu bisa di waktu yang lain. Nggak boleh, itu yang namanya bid'ah terlarang itu. Bid'ah yang tercela. Sholat sudah jelas-jelas 5 waktu. Tambah jadi 6 waktu dan diwajibkan atas dasar nama agama. Itu yang nggak boleh. Coba, gitu ya. Karena kalau kita timbang secara logika, melihat perkembangan zaman yang terus-menerus berkembang, justru yang lebih relevan tuh pandangan semacam ini, gitu ya, bahwa tidak selamanya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis haram. Untuk mengatakan sesuatu ini haram harus ada dalilnya juga. Anda punya dalil nggak yang berisikan larangan tegas, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti itu yang bid'ah itu pandangan Anda. Anda menyimpulkan kalau Nabi tidak melakukan otomatis terlarang. Itu namanya bid'ah itu, nggak ada dasarnya itu. Nggak ada hadisnya juga yang menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis haram, otomatis terlarang. Nggak ada hadisnya juga. Anda yang bikin bid'ah loh. Hati-hati ya. Ayo kita sama-sama membangun cara pandang yang positif dalam melihat ijtihad para ulama. Jangan gampang menyalahkan dengan alasan nggak dilakukan oleh Nabi. Karena tidak selamanya yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis terlarang. Ya.